Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat hadir dalam majelis ilmu kajian Maqamah Mahmudah yang senantiasa kita istiqomahkan di setiap hari Senin ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita menepati hari tanggal merah ya. Maka insya Allah topiknya kita khususkan mudah-mudahan menjadi refleksi kita mengambil pelajaran dan hikmah ya, di balik satu peristiwa yang pernah diperjalankan oleh Allah kepada Nabi SAW. Tentu tidak hanya sekedar sebuah sejarah dan menghafalnya saja bahwa pernah terjadi satu perjalanan dan peristiwa ini. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengambil spiritnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan insya Allah topik dan tema yang kita khususkan terkait dengan Isra dan Mi'raj ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kita menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sehingga semakin memantapkan istiqomah kita ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian, baik yang hadir melalui offline di Masjid Darun Najah maupun juga yang menyertai kita dalam online ya, baik Facebook, YouTube maupun juga ibu-ibu yang menyertai dalam via Zoom meetingnya. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat meskipun memang hari-hari terakhir ini pancaroba ya, banyak yang diuji, banyak yang sakit ya, kita doakan mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan yang sedikit pun tidak menyisakan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini abadi dalam surat Al-Isra, surat yang pertama di dalam surat Al-Isra nomor yang ke-27. Surat Al-Isra itu nomor 17, mohon maaf. Surat nomor 17 ayat yang pertama. Seringkali juga disebut surat Bani Israel. Surat Al-Isra itu nama lainnya juga surat Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita sama-sama baca Bu ya untuk membuka. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya
di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami memperlihatkan kepadanya, yaitu Rasulullah, min ayatina, sebahagian dari ayat-ayat, tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita mengambil pelajaran-pelajarannya, sedikit kita kupas ya, makna yang tersirat maupun yang tersuratnya di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kemahasucian Allah. Dan ini perkara yang menakjubkan. Maka biasanya kita ketika melihat, ketika kita merasakan sesuatu yang menakjubkan di dalam kehidupan, layak kita mensucikan Allah. Subhanallah. Jadi ungkapan subhanallah itu adalah ucapan ta'ajub. Ta'ajub dengan sesuatu yang kita lihat, atau yang kita dengar, atau yang kita rasakan. Ini kita dengan mensucikan Allah. Karena semata-mata adalah izinnya Allah, semata-mata adalah takdir dan kehendak Allah kepada kita. Ini makna tasbih ya, subhana. Maka peristiwa ini adalah peristiwa yang spektakuler. Jadi kalimat tasbih ini kalimat yang menunjukkan ketakjuban dan keajaiban. Maka ini mukjizat nantinya. Siapa yang diperdengarkan? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi asra, yang memperjalankan di waktu malam. Asra itu makna syariah, kalau dalam bahasa Arab itu perjalanan di waktu malam. Karena memang peristiwanya di waktu malam. Siapa yang diperjalankan? Bi abdihi, hambanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, biasanya Rasul begitu istimewanya, tidak pernah beliau itu disebut dengan namanya. Tidak pernah. Kecuali dengan gelarnya. Nah, gelar Nabi itu abduh, yaitu bi'abdihi, abd, yaitu hamba. Dan penghambaan itu adalah kedudukan tertinggi seorang hamba. Maka iyyaka na'budu, ibadah. Karena abdun itu artinya lekat dalam dirinya ibadah. Dan tujuan dalam hidup ini ya ibadah kepada Allah. Maka setiap kali Rasul itu seringkali disebut oleh Allah bukan dengan namanya. Maka ini mengajarkan kita adab juga ya. Adab. Kalau Allah saja memiliki adab yang begitu tinggi kepada Nabi, beliau nggak sebut langsung nama, tapi beliau sebut dengan gelarnya. Maka ketika Allah mencintai seorang hamba, seringkali Allah itu menyebut dengan gelaran yang dicintai. Misal di surat Ar-Rahman, surat Al-Furqan, wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman. Ciri-ciri hamba Ar-Rahman itu siapa? Banyak disebutkan di situ. Ada alladzina idza yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terus walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Itu masalah salat malam. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu, masalah infaknya. Walladzina la yad'una ma Allah, yang tidak syirik. Nah, itu disebutkan oleh Allah dengan ibadur rahman. Apa itu ibadur rahman? Hamba-hamba ar-Rahman. Maka disimpulkan oleh para ulama ahli tafsir, setiap kali Allah menyebutkan seorang hamba dengan kata-kata abdun atau ibadun, itu tanda cintanya Allah kepada kita. Makanya Nabi ketika beliau ditanya sahabat, wahai Rasulullah, apa panggilan yang paling kau sukai? Kalau aku ingin memanggilmu, panggil saja aku abduhu wa rasuluhu. Aku ini hambanya dan rasulnya. Beliau nggak mau gelaran yang lain. Karena memang ketika kita disebut abdun, itu keistimewaan.
Ketika Nabi di dalam surat Al-Isra ini bi'abdihi, dengan hambaku, Allah akui penghambaannya. Dan tidaklah perkara yang amat sangat mulia ketika kita diakui penghambaan kita. Banyak orang mengaku menghambakan diri, nggak diterima, Bu ya. Saya ini hambamu, hamba Tuhan dan lain sebagainya, tapi nggak diterima. Kenapa? Caranya salah. Nah, maka ibu-ibu sekalian, Nabi disebut dalam ayat ini gelaran lailan, di waktu malam. Disebutkannya lailan, tidak seluruhnya, tapi sebahagian kecil dari malam. Di situ mukjizatnya. Jadi bagaimana Mekah Madinah Mekah Aqsa ya Palestina harus ditempuh sejarah 1 bulan, tapi kurang dari 1 bulan. Bahkan beberapa saat saja. Tidak cukup itu. Nabi katakan bumi sampai ke langit pertama 500 tahun. Pertama ke langit kedua 500 tahun. 5 kali 7 3.500 tahun. Tapi kurang dari sepertiga. Memang ini mukjizat semata. Tidak mungkin bisa ditempuh hanya dengan kekuatan manusia. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, kun fayakun. Yang ini kehendak Allah. Ini perbuatannya Allah, bukan lagi perbuatan kita. Jadi, maka Allah mengingatkan di dalam ayat ini, lailan, sebagian daripada malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini juga menunjukkan hal yang penting ya bagi kita dan diberkahi. Untuk apa tujuannya ini? Tujuannya kami ingin menunjukkan sebahagian dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah, Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ibu sekalian, pelajaran pertama yang ingin saya ambil dan kita ingin refleksikan untuk menjadi panduan pijakan dalam hidup. Pertama, ibu sekalian, Isra Mi'raj ini mukjizat yang hanya akan bisa kita tangkap dengan iman dan bukan dengan akal. Ya, mukjizat, satu kebesaran, satu kekuasaan yang hanya bisa kita cerna dengan apa? Dengan iman. Kalau kita cerna dengan pakai otak dan akal, kufur kita nanti. Macam orang-orang kafir Quraisy. Maka setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ibu sekalian, banyak orang murtad. Semakin meyakinkan mereka yang asalnya ragu, betul memang kata banyak orang, Muhammad ini sudah gila. Jadi sudah gila karena mereka memang ternyata ini seleksi Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini seleksi Allah. Sebab nanti setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada peristiwa besar yang akan diperjalankan, yaitu hijrah. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ini semacam menjadi pengantar, prolog. Jadi Allah hendak menyeleksi siapa yang betul-betul beriman dari yang tidak beriman. Maka ibu-ibu sekalian, secara umumnya kita dalam kehidupan kita ini, ya, perintah dan larangan dalam agama itu yang diuji apa, Bu? Iman. Perintah dan larangan yang kita dapatkan di dalam agama ini, Quran itu kan isinya 2 aja ini. Apa itu? Perintah dan larangan. Maka Allah sebut, jadi Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 124, Nabi Ibrahim itu ungkapannya diuji. Apa Ibu? Diuji. Nah, coba kita baca ini. Ikuti saya. Wa idzibtala Ibrahim. Silakan. Rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Saya ingin sedikit memberikan catatan di dalam ayat ini. Ingat ketika Tuhan Ibrahim diuji. Ibrahim itu diuji. Diuji dengan apa?
beberapa kalimat. Apa yang beliau lakukan? Maka beliau menyempurnakan, melaksanakannya dengan sempurna. Jadi Bapak sekalian, bahasa Al-Quran ini sangat-sangat khusus. Jadi ternyata perintah dan larangan di dalam agama ini bagian dari yang disebut ibtala. Ibtala itu dari kata bala. Apa artinya bala? Ujian. Jadi ujian itu tidak hanya kalau kita sakit, ya. Kalau kita ini ada masalah, itu juga ujian. Tapi ternyata dalam agama ini ujian juga. Jadi kita ketika ada sholat, itu ujian. Nanti bulan puasa, ada ujian. Nanti ketika ada perintah, ada larangan, itu juga ujian. Nah, Nabi Ibrahim ini dipuji oleh Allah, lulus ujiannya, bahkan tidak hanya biasa. Lulusnya ini summa cum laude. Jadi predikat memuaskan. Memuaskan. Karena apa? Sempurna. Fatammahun. Apa yang membuat Nabi Ibrahim ini kemudian prestasinya begitu tinggi? Karena beliau salah satunya memang nggak pernah menggunakan akal. Coba ibu-ibu sekalian, kalau pakai otak dan pakai akal pasti menentang. Di mana orang tua diuji untuk menyembelih anaknya sendiri. Ya, yakin Ibu, kalau misalkan ada perintah kita ini hari ini, kita pasti akan menjadi orang yang kufur itu ya. Orang kufur itu. Tapi Nabi Ibrahim itu luar biasa. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya, sembelih anaknya. Masya Allah. Lebih hebat lagi putranya. Putranya pun ketika mendengarkan perintah itu, dah, wahai ayahanda, Abah, laksanakan perintah Tuhan. Kalau anak sekarang, Bu, bapak ajalah yang sudah bau tanah. Bapak ajalah yang sudah tua. Ini saya kan masih remaja, masih mau menikmati hidup. Ini kalau anak milenial sekarang, yang nggak punya iman kan? Ini karena hanya mengandalkan akalnya. Jadi, Siti Hajar makanya selalu kalau kita di bulan apa? Bulan apa? Dzulhijjah nanti ya. Bulan Dzulhijjah ya. Hari raya kurban, kita itu diingatkan pengorbanan satu keluarga ini. Pengorbanannya seorang Nabi Ibrahim, pengorbanannya Nabiullah Ismail, bagaimana pengorbanannya seorang Siti Hajar wanita, ditinggal sendirian, dilepaskan, tidak ada penghuni, bayangkan. Diletakkan di lembah Faran, Mekah hari ini. Hanya ibu dan anak bayi, belum ada orang sama sekali, Bu. Kering kerontang, batu, nggak kebayang kita. Seperti apa keadaannya? Masya Allah. Kalau hari ini yakin, istri kalau nggak punya iman, abang itu nyaman, mau kawin lagi ke abang. Masa ninggalkan saya nyamannya gak habis manis sepah dibuang. Gitu. Jadi kan, ini kalau kita, tapi Siti Hajar enggak. Ketika ditanya, Bang, siapa yang menempatkan? Siapa perintahkanmu agar aku berada di lembah Faran ini? Allah kah? Ya, kalau begitu aku yakin Allah nggak akan sia-siakan. Nah, ini yang di luar nalar ya kadang-kadang. Maka ibu-ibu sekalian, ini pelajarannya bagi kita bahwa memang perkara-perkara iman seperti Isra dan Mi'raj ini ujian iman bagi kita. Dan ternyata kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah dan larangan dalam agama. Untuk apa? Melihat seberapa iman kita ini ya. Kadang-kadang kalau orang ibu-ibu sekalian, kalau tidak kuat imannya, maka seringkali akan menolak agama ini. Apa suruh kita ini zakat segala? Kita yang capek, kita yang kerja keras, kita yang berjuang untuk mendapatkan rezeki, tiba-tiba suruh potong 2,5%, nyamannya enggak? Itu kalau kita pakai otak, Bu ya. Kalau pakai akal, maka jadilah korun. Jadi innama utituhu ala ilmin indi. Itu kan perintah setelah apa? Setelah Nabiullah Musa. Kau keluarkanlah, kau taatlah kepada Nabi Musa. Jadi kau banyak mendapatkan rezeki itu. Maka dia berprinsip ini rezeki karena hasil karyaku sendiri. Kerja usahaku sendiri. Nah, ini orang yang pakai otak, ya pakai akal. Makanya Bapak sekalian, kalau akal yang lebih dominan, ini macam kita Fir'aun ini dan bala tentaranya. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya. Di mana
Allah sebut wajahadu biha. Apa maknanya wajahadu biha? Mereka mengingkari. Ingkar. Juhud itu lebih daripada kufur. Ya. Jadi lebih daripada kufur. Sombong ada di dalamnya. Itu namanya juhud. Mengingkari. Jadi karena kezaliman dan juga karena kesombongan mereka. Jadi wastayqanat padahal hatinya yakin. Nah ini masalahnya. Jadi kalau otak yang selalu dominan, dia secara hati nurani ngaku betul dia ini. Benar apa yang dikatakan. Tapi tidak mampu untuk mengucapkan betul karena sombong. Itu ya. Karena dia kalah dengan akalnya. Takut jatuh gengsinya. Nah, ini kadang-kadang begitu, Bu ya. Kadang kita ini beragama masih ada gengsi-gengsian begitu. Gengsi-gengsian. Nah, gengsi itu siapa yang berbicara? Yang berbicara akal lah. Nah, nggak bisa pakai gengsi kita. Karena memang agama ini adalah tuntunan. Jadi, tuntunan untuk menguji kita. Maka kalau kita pakai akal, nah bisa jadi seperti ini, Bapak sekalian. Orang jahiliyah ini suka mengagungkan tradisi kan? Ya, Bu? Nah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Seringkali kadang ada sebagian kita dah mengaku iman nih, orang Islam. Tapi kalau dibilang, Bu, ini tradisi nggak betul. Ada syiriknya di situ. Apa Pak Ustadz nih? Ini memang turun-turun temurun lah kami dapatkan begini orang-orang tua kami. Masih ada nggak Bu yang beda Bu? Iya. Kalau orang nggak pengajian Bu, pasti begitu. Kalau nggak suka ngaji itu, pasti dia takut, lebih takut apa kata datuk-datuknya daripada takut melanggar perintah Tuhannya. Ah, nggak apa-apa. Lebih takut ini. Kalau sudah dipesankan begini, hati-hati nggak boleh ini. Nggak boleh dilanggar. Itu betul-betul sami'na wa atokna. Tapi giliran Allah kata, nggak boleh begini. Apa ini agama sekarang? Bikin kita nggak bebas ini. Nah ini gara-gara apa? Terlalu dominan akal. Sehingga nggak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karenanya Ibu sekalian, memang pada satu sisi ketika kita ini pengajian seperti ini salah satu dalam rangka untuk menundukkan akal pikiran hawa nafsu kita ya. Ini kalau kita akal ini, maka akal saja nggak cukup Bu ya. Sebab kalau akal kita cuma akal Bu, kadang-kadang kita begini Bu ya, macam orang ini Bu ya. Nah, mudah stres, mudah emosi, mudah stres. Ini orang yang suka pakai otak nggak punya kesabaran. Nah, biasanya macam ini intermezzo aja Bu ya. Oh. Ini orang yang pakai otak nggak punya hati. Mudah stres, mudah emosi Bu. Hati-hati di rumah Bu ya. Ya, ini contohnya kejam, keji. Ini sekarang kan iman nggak ditanam, otaknya cerdas-cerdas. Profesor, doktor, mati bunuh diri. Ada kan kemarin ya? 3-4 hari yang lalu. Profesor, doktor, matinya gantung diri. Apa kurangnya? Wih, luar biasa. Ini strata akademiknya tinggi kan. Siapa sangka gajinya paling gede. Oh, gaji orang profesor itu lebih 15 juta. Itu. Profesor. Tapi ternyata kok bisa begitu, kok mati sampai gantung diri. Masya Allah. Ini masalah iman ya Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Karenanya Abu Bakar As-Siddiq itu beliau mendapatkan gelar As-Siddiq karena imannya. Betul? Dan gelar ini beliau dapatkan kapan? Ketika setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Datanglah orang-orang kafir Quraisy ya. Kau sudah dengar belum cerita kawanmu? Itu cerita tentang apa? Katanya barusan saja dari masjid dari Palestina, lalu naik ke langit ke-7. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Jangankan apa yang dia katakan, lebih daripada itu aku percaya. Ya, semenjak itulah beliau mendapatkan gelar Siddiq. Makanya Nabi SAW katakan, beliau itu dilebihkan oleh Allah atas kita. Kalau iman umat ini ditimbang dengan iman Abu Bakar As-Siddiq, maka iman Abu Bakar As-Siddiq akan jauh lebih kuat, lebih berat dibandingkan iman seluruh
umat. Bukan karena sholatnya, bukan karena apapun. Tapi kata Nabi, ma waqqara fil qalbi, apa yang tertanam di dalam hatinya. Maka iman itu yang memberatkan amal. Iman yang memberatkan amal. Ini yang perlu dijaga. Dan ini yang membuat Abu Bakar As-Siddiq itu istimewa. Orang yang terbaik setelah Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita diingatkan kenapa? As-Siddiq selalu membenarkan. Enggak pokoknya pakai kompromi punya. Enggak banyak mikir begitu. Kita selama ini kan selalu mikir kan. Kita selalu mikir terus ini. Maka akhirnya kadang-kadang kita agak lambat begitu. Terlalu banyak mikir enggak jadi amal kan begitu. Maka ibu sekalian, ini sebagai sarana ya, agar kita iman ini terus kita tanam, iman terus kita jaga, terus kita tingkatkan. Jadi selalu banyak amalan sunnah. Ya, amalan sunnah ini insya Allah menjaga iman. Hadir majelis taklim. Nah, insya Allah agar iman kita ini makin kuat, sukalah dengan majelis ilmu. Maka mereka yang anti majelis taklim pasti imannya kedodoran. Pasti imannya itu akan labil. Nggak pernah dengar ilmu, bagaimana kuat imannya. Nah, hadirkan Allah selalu, muraqabatullah. Ya, dalam hidup ini iman itu artinya merasa diawasi. Makanya Umar bin Khattab ketika ditanya, apa itu takwa? Kau pernah jalan enggak di tempat yang berduri? Ya. Di mana yang kau lakukan? Hati-hati aku. Takut tertusuk. Nah, begitulah takwa itu. Takwa itu kehati-hatian. Karena kita takut nanti terinjak kaki kita. Maka ibu-ibu sekalian, ini perkara yang tidak mudah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa tenang, merasa bersama Allah. Ini ilmunya para kekasih Allah. Tapi insya Allah kita bisa, iya. Dengan cara apa? Ini ilmu yang kita tanam. Banyak doa kepada Allah. Jadi banyak kita tadabbur Al-Quran seperti ini. Ya. Insya Allah ini kalau kita akan dapatkan semua kalau kita dalam majelis-majelis ilmu kita. Ibu sekalian, Isra dan Mi'raj ini kok ada apanya ini? Oke. Sebentar. Baik, ibu sekalian, Isra dan Mi'raj ini juga refleksi perjuangan Nabi. Ya, ini refleksi kita yang kedua. Jadi, saya hanya ingin mengambil pelajaran spiritnya saja. Momentum ini sayang kalau kita tidak mengambil pengalaman. Ya, ibu sekalian, penting ya kita. Yang kedua, salah satunya adalah refleksi perjuangan hidup. Kenapa? Karena memang Isra dan Mi'raj ini dihadirkan oleh Allah pada saat Nabi sedang puncak-puncaknya kesulitan, saat perjuangan. Puncaknya itu ketika dua orang yang sangat dikasihi diwafatkan oleh Allah. Pertama, pamandanya, Abu Thalib. Dari umur 12 tahun ya, beliau dirawat, beliau dijaga, semuanya diurus oleh pamanda. Nah, lebih sedih lagi kan beliau meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Makanya ketika hendak wafat itu perjuangan terakhir Nabi kepada pamannya. Wahai paman, ucapkan satu kalimat saja. La ilaha illallah, nanti kau akan selamat di akhirat. Aku jadikan kalimat pembela di akhirat nanti. Tengok kanan, Nabi bisikkan yang baik, balik ke kiri. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Paman, Abu Thalib, kau tega mau meninggalkan agama nenek moyangmu? jadi disebutkan lagi itu, dibangun lagi, diingatkan dengan nenek moyangnya. Makanya akhirnya karena bingung, kanan kiri, sampailah mati nggak bawa iman. Itu yang membuat Nabi sangat sedih. Sehingga Nabi katakan, walaupun banyak berjuang, berkorban untuk Nabi, tapi karena nggak punya iman, kekal di neraka selama-lamanya. Meskipun mendapatkan keringanan kan, ya, kaki dikasih bara api, otaknya mendidih. Itulah seringan-ringannya siksaan penduduk neraka yang diterimakan kepada Abu Thalib, yaitu kakinya dikasih bara api, otaknya
mendidih, taruh di pinggir neraka jahanam. Karena masih ada, coba kalau dia beriman, insya Allah surga semuanya langsung. Subhanallah. Tapi itulah yang memberi pelajarannya. Nabi meskipun seorang nabi, pamannya sangat dicintai, tapi pun tidak punya hidayah. Betul Bu ya? Alhamdulillah kita ini bukan siapa-siapa, dititipkan oleh Allah hidayah. Maka jangan kita khianati. Tapi inilah tahun yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun yang sama juga Siti Khadijah. Ya. Beliau yang pertama dari manusia yang beriman ini wanita. Maka bangga ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Jadi belum ada satupun di atas permukaan bumi ini yang beriman kecuali Siti Khadijah sudah beriman. Tidak saja beriman, beliau korbankan semuanya. Makanya beliau ini Shallallahu Alaihi Wasallam sangat setia sekali dengan Siti Khadijah. Walaupun sudah lama beliau meninggal, tetap diingat, tetap disebut. Sering beliau kalau ada kawan-kawannya Siti Khadijah, maka beliau muliakan teman-temannya itu. Maka Siti Aisyah sampai cemburu. Siti Aisyah cemburu. Ya Rasul, kenapa kok sebut-sebut terus itu? Bahkan saking cemburunya itu beliau sebutkan, ini namanya juga wanita. Siti Aisyah juga manusia juga ya. Kenapa kok ingat-ingat wanita tua itu? Nah, begitu. Wanita tua. Nyebutnya wanita tua. Ya, ini kan lagi marah kan begitu. Maka Nabi pun mengatakan, Aisyah, nggak ada yang bisa menggantikan. Jadi dia yang pertama kali beriman sebelum ada satupun yang beriman. Dia yang berkorban untuk semuanya ketika orang pelit dengan hartanya. Tapi Siti Khadijah membuktikan pengorbanannya dari awal hingga akhir masa hayatnya. Bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahun di mana beliau wafat tahun yang sama. Siapalah ibu-ibu sekalian ditinggal, meninggal istrinya, pamannya. Terasa Pak Sur ya? Kalau istri kita meninggal, nih, Masya Allah. Tapi jangan ada pikiran jahatnya. Nikah lagi. Astagfirullahaladzim. Kadang saya pernah sebut begitu ya di jamaah. Aku kata bilang, nikah lagi Pak Ustadz. Ya Allah. Nggak begitu. Tapi memanglah. Makanya orang Jawa itu bilang kan, istri itu garwo Bu ya. Garwo, si garing nyowo. Separuh nyawanya itu hilang. Maka Nabi ini sedih beliau tahun itu. Maka ibu-ibu sekalian, memang peristiwa Isra dan Mi'raj inilah kemudian diperjalankan pada saat-saat seperti ini. Menghibur Nabi, menguatkan Nabi. Ya. Jadi meneguhkan hati Nabi. Sebab kalau kita ini dalam kesedihan, bahaya nih. Kalau tidak ada hiburan, maka Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ingin saya sampaikan pelajaran yang kedua ini, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak bisa kita lepaskan dari perjuangannya Nabi. Bagian dari satu peristiwa yang Allah perjalankan di tengah-tengah sulitnya dan beratnya Nabi dalam perjuangan. Maka ini harus mengingatkan kepada kita, ibu sekalian, hidup ini harus kita maknai dan harus ada misi. Pastikan hidup kita ini jangan sampai nggak ada misi yang kita perjuangkan. Tidak ada nilai yang ingin kita tegakkan. Tidak ada kalimat yang ingin kita coba hidupkan. Sebab itulah nilai kita. Ya, nilai kita. Kata orang, ya, ibu sekalian, tantangan itu, ini saya lupa, ini kok masih ada nyala ya. Ini saya dulu pernah menyampaikan. Baik. Jadi ibu sekalian, rahimakumullah, tantangan ini yang kemudian memberikan kepada kita bahwa dalam hidup ini ya, hidup ini adalah tantangan, maka insya Allah akan terasa kecil intinya kalau selalu kita dekatkan kepada Allah. Inti pelajarannya itu ya, dalam hidup ini pasti akan menghadapi banyak masalah. Hidup ini perjuangan, dan setiap perjuangan pasti yang harus kita rasakan itu pengorbanan. Setiap berjuang pasti harus berkorban. Berani berjuang, berani berkorban. Tak berani berkorban, jangan berjuang. Karena hidup itu perjuangan, mati jaklah gitu. Kalau nggak ada makna perjuangan dalam hidup.
Kan begitu kan? Nabi SAW kenapa menjadi besar? Namanya abadi sampai hari kiamat nanti. Karena 23 tahun isinya hidup Nabi itu ada yang diperjuangkan. Ada nilai yang ingin ditegakkan begitu. Maka hidupnya Nabi bukan lagi untuk dirinya. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini sudah menobatkan diri, mewakafkan hidup untuk perjuangan, lelah kita. Ya, letih, betul. Waktu kita jadi sempit, ya. Kadang-kadang untuk keluarga nggak ada. Ya, kadang-kadang untuk anak kita berkurang, ya. Tapi kita menikmati, tapi itulah kemuliaan kita. Ada orang yang tidak mau ya mereka untuk memotong sedikit pun kesenangan, maka hidupnya kerdil. Hidupnya akan mati. Dia mati nggak akan mendapatkan apapun. Dan oleh karenanya Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita ini prinsipnya ini nih, prinsipnya selalulah bersama Allah. Maka Nabi SAW saat-saat kondisi sulit, saat tantangan hidup beliau terasa beratnya, maka beliau ajak untuk mi'raj. Kemana? Bertemu Allah. Diperlihatkan kebesaran Allah, diperlihatkan kekuasaan Allah, diperlihatkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ayatnya tadi linuriyahu min ayatina. Kami ingin perlihatkan kebesaranku, kami ingin perlihatkan kekuatanku. Intinya ibu-ibu sekalian, saat hidup ini banyak ujian, jangan pernah berlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup banyak masalah lalu meninggalkan Allah, jungkir balik Pak kita. Nyungsep dalam hidup ini. Susah kita. Makanya tadi bisa saja orang sampai gantung diri. Karena berat. Makanya Nabi itu tidak pernah beliau ingin walaupun sekejap mata. Sekejap mata. Jangan tinggalkan aku ya Allah. Artinya ibu sekalian, Nabi sampai pasrahnya kepada Allah, kerdipan mataku ya Allah, semata-mata kekuatan yang kau berikan. Apalagi kalau kita, kerdipan mata kita ini yakinkan. Nah, ini kekuatan Allah, kehendak Allah, izinnya Allah, pertolongannya Allah. Makanya dalam hidup terasa ringan. Sebab apa ibu sekalian? Kita ini bersama Allah yang maha tidak terbatas. Terasa ringan. Nah ini pelajaran penting ya dari Isra dan Mi'raj itu. Nabi ketika berat terasa dalam hidup, Allah Subhanahu wa taala hadirkan, diajak untuk melihat kebesaran Allah. Terasa ringan. Makanya setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi apakah kemudian menjadi kerdil? Nabi menjadi minder, patah semangat, istrinya meninggal, pamannya meninggal. Subhanallah. Beliau sendirian mulai berjuang. Beliau baru menikah kapan? 10 tahun kemudian, Bu. Nabi mulai menikah itu 10 tahun kemudian. Jadi dari umur berapa beliau ya? 53 kan? Jadi 40 tahun beliau sudah sekitar tahun keberapa? 48 berarti. Ya 48 beliau mendapatkan ya ujian ini ya. Jadi oleh karenanya ibu sekalian, pelajarannya jadi baik kita sering-seringlah kita munajat kepada Allah, berusahalah kita ini untuk menghadirkan ini Bu ya. Jadi ini kalau kita renungkan ayat ini dengan diujinya Nabi, beliau ini kan setelah 3 kali beliau ke Taif, 1 kali ke Habsyah, 2 kali beliau diembargo ekonomi. Jadi puncak-puncaknya ini ketika beliau ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Maka tentu ini akan menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting ya dalam kehidupan beliau, dengan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keperkasaan Allah, ini hati akan terasa lebih ringan dalam menghadapi segala sesuatu. Baik, hidup sekali jangan sampai menua tanpa arti. Hidup sekali jangan sampai kita ini mati tidak membawa arti. Kalau gajah mati meninggalkan apa Bu? Gading alias tulang. Harimau mati meninggalkan belang. Nah, kita ini harus meninggalkan nama baik. Ya, sebab itu yang akan terus dikenang. Maka memang kadang-kadang ibu sekalian agak letih kita, tapi insya Allah abadi. Nah, ini yang selalu kita tanamkan. Apa yang bisa kita tanamkan, dan masing-masing kita mampu. Ibu bisa tanamkan dengan anak-anaknya.
Jadi kita anak-anak ini adalah peluang bagi kita, kesempatan bagi kita. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya apapun. Jangan sampai kita merasa saya nggak bisa Pak Ustadz, nggak punya apa-apa. Adakah kita yang jauh lebih ya tidak mampu seperti seorang wanita yang hanya memungut sampah? Perannya itu, tapi abadi. Akhirnya kan dia memungut sampah, dia ikhlas, dia ridho. Hanya memungut sampah di Masjid Nabi. Ketika kehilangan, Nabi bertanya, mana ini biasanya ada wanita yang suka memungut sampah. Ya Rasulullah telah meninggal. Beliau berubah mukanya. Tunjukkan kepadaku, di mana kuburnya? Datang ke kuburnya, sholat di atas kuburnya. Ini kan penghargaan kan? Artinya pelajaran bagi kita harus ada sekecil apapun. Apa peran yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita ini. Ya, hidup sekali, jangan sampai mati tanpa membuat arti. Memang ibu sekalian, kita akan melawan ini ya. Setiap kali kita ya kehidupan ini selalu ada tantangan, tapi ada satu permisalan cukup indahnya. Jadilah seperti layang-layang. Kerasnya angin membuatnya semakin tinggi. Nah, beratnya hidup jangan sampai kita menjadi jatuh. Tapi semakin keras, semakin meninggikan kita. Begitulah filosofi dari layang-layang. Makanya kita yang penting itu kan menikmati ya, menikmati dalam hidup. Apapun yang kita hadapi, keluh kesah, kita punya harapan. Itulah orang beriman. Orang beriman itu nikmatnya di situ. Mereka letih juga. Maksudnya siapa yang nggak beriman itu letih juga. Tapi nggak ada yang diharapkan. Nah, kita letihnya kita itu dinilai oleh Allah. Nah, begitu. Kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sertakan Allah jadi agar kita selalu diberikan kemudahan. Jangan minta hidup ini yang mudah, tapi minta kekuatan agar mudah menjalani hidup. Ini kata-kata mutiara cukup bagus ya. Karena ibu sekalian, kita ini kalau terbiasa mudah, kadang-kadang kurang ditempa. Ya kan? Kurang penempaan. Rata-rata pelaut ulung itu lahir dari laut yang ombaknya besar. Betul enggak, Bu? Kan begitu kan? Jarang pelaut ulung itu dari sungai yang tenang. Ya, makanya ikan-ikan di laut itu besar-besar karena gelombangnya besar. Yang kecil-kecil diselokan, kan begitu. Maka kita itu dibesarkan oleh pengalaman dalam kehidupan ini. Intinya, mari kita jadikan hidup ini perjuangan bagi kita. Jangan lepaskan sahabat yang baik. Ibu sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kepada kita. Ketika hidup ini memang banyak ujian, banyak tantangan, pelajarannya jangan sampai kita lepaskan teman dan rekan. Maka ketika Nabi dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam kondisi mungkin dalam bayangan kita ini terpuruk, ditinggal orang-orang yang dicintai, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Kan begitu kan? Dalam hadisnya itu begitu. Jadi dalam hadisnya itu diungkapkan, tiba-tiba Jibril datang kepadaku, lalu membawaku ke Masjidil Haram, dibelah. 2 kali Nabi dibelah. Pada waktu umur 6 tahun dan sebelum Isra dan Mi'raj. Hatinya dibelah, lalu dicuci dengan air Zam-Zam. Diisi dengan iman dan keyakinan. Lalu diajak jalan. Bersama siapa? Bersama malaikat Jibril, temannya. Ibu-ibu, kalau kita susah itu adalah tempat curhat. Ya kan? Tempat curhatan. Jangan kita ini disimpan sendiri. Di kamar, merenung, menyesali, meratapi. Tengok baygon, gelap mata. Takutnya begitu. Nah, ibu-ibu, kalau kita ini jadi teman, jadilah teman yang terbaik untuk mendengar curhatannya. Ini suami, ini belum nikah, ini boleh dijodohkan ini. Kalau kita jadi suami, dengarlah yang baik-baik kan, curhatan istri, maka suami istri itu pasti akan senang. Nah, jadi intinya itu kan kita berbagi ya. Intinya saat kita dalam hidup ini mesti harus ada teman-teman yang baik. Makanya ibu sekalian di surat Al-Kahfi ya, itu kan ada ayat kan, wasbir nafsaka ma'al ladzina
Yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau bersama orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Mereka yang mengajak kepada kebenaran. Sabarlah kau bersama mereka. Tahan-tahan. Jangan karena ada masalah sedikit baperan gitu ini. Nah, bawa perasaan. Kenapa ibu-ibu sekalian? Cari sahabat itu susah apa susah, Bu? Susah apa susah, Bu? Tapi melepaskannya mudah atau susah? Mudah. Itu masalahnya. Cari teman yang baik itu susah. Karenanya kalau kita ada teman yang baik, insya Allah ini akan menjaga kita. Inilah pelajaran Nabi ketika diajak jalan oleh malaikat Jibril. Penting refleksinya apa? Spiritnya dalam hidup itu mesti ada kawan-kawan yang baik. Kita kalau ketemu kawan yang baik itu begini, Bu ya. Sahabat yang baik itu cirinya. Ya, kalau jauh nggak akan bicarakan aib. Betul nggak, Bu? Ya, karena sahabat yang baik itu tahu. Jangan bongkar aib orang. Sebab nanti kita pun akan dibongkar aib kita. Ini kalau sahabat baik itu ngerti itu. Jadi bukan misalkan di depan baik Pak Ustadz, di belakang itu kalau sahabat buruk. Tapi kalau sahabat yang baik, insya Allah. Mereka kalau dikala jauh nggak akan membongkar aib kita. Kalau dekat pasti bertukar kebaikan. Kalau kita ini sudah tiada, mendoakan. Nah, inilah sahabat. Dan insya Allah ketemunya di tempat-tempat yang baik seperti ini. Ya, jarang kita ketemu sahabat yang baik, ketemunya di tempat yang buruk. Tempat-tempat yang baik. Maka inilah yang mesti harus kita jaga. Karenanya Umar bin Khattab itu pernah mengatakan begini, tidak ada nikmat setelah nikmat iman dan Islam melebihi dari nikmat sahabat yang baik. Jadi puncak nikmat setelah iman dan Islam itu adalah persahabatan yang baik. Dikala jauh nggak akan bongkar, dikala dekat pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita meninggal dapat kiriman doanya, apa kurangnya? Luar biasa ya. Karenanya ini penting bagi kita. Ya, jadi oleh karenanya jangan sampai kemudian kita lepaskan. Perbanyak sahabat. Kenapa? Karena nanti akan menjadi syafaat. Kata Hasan Al-Basri. Ini semangat beliau. Jadi kenapa kita cari banyak-banyak teman yang baik? Karena kita berharap mereka nanti akan menjadi syafaat kita. Nah, ini pelajarannya. Berikutnya ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Ini ada nasyidnya ya. Saya kecilkan saja. Baik. Berikutnya pelajarannya adalah mari kita ambil perjalanan, lakukan perjalanan, ambil pelajaran dan pengalaman. Jadi sekalian, salah satu di antara Isra dan Mi'raj ini ya adalah memberikan pesan kuat. Ya. Kalau kita ini dalam hidup banyak masalah dan ujian, maka lakukan perjalanan silaturahim. Jadi ambil pengalaman orang, itu semuanya begitu. Dan itulah pelajaran Nabi. Makanya Nabi SAW langsung dipertemukan dengan siapa? Para anbiya. Jadi imam beliau. Di seluruh Masjidil Aqsa, beliau jadi imamnya. Akan sudah meninggal semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita meyakini itu. Dan Nabi menjadi imam seluruh para anbiya di perjalanan Mi'rajnya Nabi, Isra-nya Nabi SAW ketika di Masjidil Aqsa. Maka ibu-ibu kita ini kalau merasa nasib kita ini sangat terpuruk, cobalah lihat orang lain yang lebih buruk daripada kita. Nah, ibaratnya itu ibu sekalian, kalau kita ini nggak punya kaki, tengok orang mungkin nggak punya tangan, ya, nggak punya kaki bahkan. Artinya kalau kita mampunya hanya punya sepeda motor, ada orang yang punya sepeda ontel. Sepeda saja begitu kan. Masya Allah. Intinya kita ketika dalam hidup ini suka-sukalah atau seringlah kita itu melakukan perjalanan untuk mengambil pelajaran. Makanya Nabi sering dorong kita untuk takziah, dorong kita untuk melayat, dorong kita untuk tafakur di kubur.
datang ke orang yang sakit. Itu tujuannya ini, agar lebih menempa kesyukuran kita, menambah rasa syukur kita di dalam kehidupan ini. Dan ini pengalaman dalam pelajarannya ya. Ambil hikmah, karena dimanapun ini semuanya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Orang baik itu memberi kebahagiaan, orang jahat memberi pengalaman dan pelajaran, dan orang menghina pun juga insya Allah akan membuat kita ini tersadar. Ini kata pepatah mutiara bagus ya. Jadi kita untuk mengambil pelajaran dari manapun. Kalau kita dengan orang baik, insya Allah pelajarannya kita akan bahagia bersama mereka. Bahkan orang jahat sekalipun kepada kita, belajar dari kejahatannya. Jangan sampai kita itu seperti dia, kan begitu kan? Bahkan juga kalau ada orang menghina kita, jadikan penghinaan itu sebagai cambuk kita untuk lebih bangkit ya, dan lebih kuat. Jadi intinya ibu-ibu sekalian, dalam hidup ini semuanya adalah hamparan pelajaran bagi kita bersama. Dan yang terakhir, saya ingin berikan satu pesan melalui refleksi Isra Mi'raj Nabi dalam kehidupan ini. Sholat itu yang menjadi kunci Mi'raj kita kepada Allah. Inilah hadiah yang paling utama yang dibawa oleh Nabi, oleh langsung dari peristiwa ini. Melalui apa? Mi'rajnya, yaitu sholat. Sehingga para ulama katakan, setiap kali kita melaksanakan sholat, hakikatnya kita itu sedang mi'raj. Apa itu mi'raj? Naik ke langit. Tapi yang naik bukan badan kita. Yang naik adalah roh kita, spiritual kita, rohani kita, jiwa kita. Makanya kemarin sudah kita bahas terkait tentang apa? Bab sholat ya. Jadikan mihrab sholat kita itu adalah hati. Jadikan mihrab sholat kita adalah hati. Sebab hakikat sholat itu kita sedang mi'raj. Maka setiap kali orang sholat, melibatkan hatinya, menjadikan mihrab sholatnya adalah jiwanya, maka akan terasa nikmat sholat itu. Karena solusi, terasa ringan, terasa tenang, terasa damai. Begitulah Nabi merasakan. Ju'ilat qurratu ainin li fis shalah. Aku dijadikan ketenangan hidupku dalam sholat. Nah, mudah-mudahan insyaallah ibu sekalian, dengan sholat ini yang menjadi hadiah, maka mari kita selalu jaga, kita tanamkan, kita istiqomahkan, terus kita sempurnakan. Jadi karena perhatian kita terhadap sholat, kita memperbaiki semua. Dunia kita perbaiki, amal-amal kita yang lain juga akan menjadi baik. Karena nanti yang pertama dihisab apa? Sholat. Sholatnya baik, amal yang lain baik. Sholatnya buruk, yang lain kemudian dicatat oleh Allah keburukan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin refleksi dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan menjadi bekalan bagi kita yang bisa kita petik ya, agar dalam hidup ini mesti kita jalani dalam kesadaran. Jadi kita menyadari bahwa ini adalah ujian dan penempaan kita dalam kehidupan ini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah saya kembalikan kepada ibu-ibu. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, saya persilahkan. Yang di sini dulu boleh? Nah, yang offline dulu ini. Ada ibu-ibu, alhamdulillah hari ini cukup banyak. Hari libur ya, insya Allah. Ya. Tanggal merah. Silakan, ada? Iya. Oh, enggak terdengar. Yang di mana? Yang online-nya. Halo, tes. Betul enggak terdengar ya? Dengar Pak Ustadz. Kalau saya dengar, alhamdulillah. Oh iya, saya matikan tadi. Tes. Halo Bu Rita. Alhamdulillah, dengar Pak Ustadz. Oh dengar, alhamdulillah. Saya tadi off kan, tadi kan ada musiknya. Alhamdulillah, sudah ya. Insyaallah. Silakan, ada yang ingin tanya? Baik terkait dengan kita ini maupun yang lain. Kita bebas saja. Atau mungkin yang online juga boleh, silakan. Siapa mengawali? Assalamualaikum, saya Ustadz. Silakan Bu Farida.
Apa kabar Ibu? Baik, Ustaz. Ke Ustaz Alhamdulillah. juga sama keluarga dan sehat Amin, semua. amin, amin. Insyaallah. Silakan Bu Farida. Saya nanya yang lain nih, Ustaz. Ya. Jadi gini, Ustaz, menukar amal. Misal gini, Ustaz. Ada orang misalnya gini, nitip suatu barang untuk suami saya. Misalnya apa ya? Baju gitu kan. Baju itu suami saya pasti suka gitu kan. Cuman saya iri nih. Baju ini nanti dipakai udah mau masuk bulan Ramadan ini gitu kan. Jadi saya membelikan baju yang sama untuk suami saya supaya apa ya? Saya aja yang dapat pahalanya, punyanya sampai Zulhijjah nanti dipakai, lepas Zulhijjah nanti baru saya berikan kepada suami saya apa yang diberikan oleh orang itu pada suami saya gitu. Saya menukar gitu kan. Kan dia hanya pesannya untuk suami saya, tidak bilang harus bulan Ramadan ya gitu kan. Kan kita beramal kan harus nggak boleh mengalah katanya begitu. Jadi bukan katanya begitu memang kan bunyinya hadisnya. Jadi saya melakukan hal itu, boleh nggak Ustaz? Jadi saya memberikannya nanti itu yang punya dia habis Zulhijjah. Soalnya pahala Ramadan sama Zulhijjah kan tinggi banget tuh. Jadi saya ngambil momennya memberikan yang sama untuk bulan Ramadan Zulhijjah ini gitu. Gimana Ustaz? Penjelasannya. Terima kasih Bu Ida ya. Jadi subhanallah ya. Ketika ada peluang amal ya, kita kan selalu ditanamkan fastabiqul khairat ya. Kalau ada kebaikan itu kita mesti berlomba-lomba. Dan sifat perlomba-lombaan itu termasuk tanda dan bukti keimanan seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebut misalkan ciri-ciri penduduk surga. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin di surat Al-Waqiah. Jadi Allah sebut ternyata ciri-ciri penduduk surga fi jannatin na'im itu yang memiliki kualitas was-sabiqunas sabiqun, orang yang suka berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, orang yang suka berlomba-lomba. Dan para malaikat itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala juga as-sabiqun, berlomba-lomba. Maka dalam kebaikan. Oleh karenanya insyaallah kalau ada peluang kebaikan terbuka bagi kita, hukumnya makruh kalau kita mendahulukan orang. Ini satu ya. Ini perkara yang lainnya. Maka para ulama itu memakruhkan kita mampu sholat di shaf pertama. Lalu kemudian kita mendahulukan orang. Sila jak bapak ya di depan. Padahal kita mampu. Tidak ada yang menghalangi kita untuk sholat di depan. Itu hukumnya makruh. Kita ini bisa azan. Tidak ada yang menghalangi kita untuk tidak azan. Lalu tiba-tiba, dah bapak jalan yang azan. Padahal kita bisa peluang untuk azan. Maka para ulama mereka menegaskan mendahulukan orang lain dalam kebaikan pada saat kita mampu untuk melakukan hukumnya makruh. Maka tidak boleh. Nah disinilah mungkin apa yang tadi ditanyakan, bahwasanya kita pun juga merasa iri. Masa orang ngasih baju suamiku ini kan untuk digunakan menjelang bulan Ramadan. Saya pun juga ingin dapat pahalanya. Jadi apakah boleh kita kemudian yang mengetahui seperti itu, kemudian sang istrinya mendahului apa yang diniatkan oleh orang lain, ya nggak masalah. Jadi tidak masalah dalam hal ini. Saya kira begini juga ya, kita melihatnya secara seimbang saja. Artinya ketika ada orang lain melakukan, kenapa saya tidak? Begitu loh. Itu yang disebut dengan kita kalau berteman dengan orang yang baik itu ada jiwa kompetisi. Disitulah makna berjamaahnya itu, berjamaah. Tengok saudaranya baca Quran 1 juz, saya pun juga harus bisa lah 1 juz. Tengok temannya misalkan melakukan sesuatu kebaikan, kenapa saya tidak? Nah ini maknanya amal jama'i ya, kita ini bersama-sama dalam kebaikan. Nah kalau kita misalkan ini ngasih suami saya pun juga pengen kan begitu kan. Maka kita berlomba dalam hal seperti ini, bolehkah? Boleh, tidak ada masalah. Kalau kemudian kita simpankan yang bajunya punya kawan itu untuk apakah boleh saja sih sebenarnya. Artinya kita bukan disimpan ya. Kita biar baju yang kita berikan, yang kita biar dipakai. Lalu kemudian saudara kita itu kita simpan.
pada prinsipnya boleh-boleh saja, tapi saya lebih cenderung janganlah biarkan kita saja yang menguasai. Kasihlah kesempatan saudara kita juga, kan begitu. Jadi sekali mungkin pakai baju kita, sekali pakai baju yang diberikan oleh saudara kita itu. Nah, saudara kita itu jangan sampai kemudian lah saya tilep jalan. Misalkan ditilep, disembunyikan begitu. Insya Allah kita ini prinsipnya. Nanti habis bulan Ramadan baru nanti habis bulan Zulhijjah baru dikasihkan. Amanahnya tetap akan dikasihkan, tapi kita ngambil bulan baik ini aja dulu, Ustaz. Bulan baiknya. ya, artinya insya Allah tidak masalah. Jadi saya melihatnya tidak masalah dalam hal seperti ini. Amanahnya nanti akan disampaikan, tapi juga saya lebih cenderung misalkan kalau andai kata niat saudara kita pun juga sama-sama kita tunaikan. Jadi kita tunaikan sehingga insya Allah kita mendapatkan perkara yang double. Jadi kita pun punya peluang amal, tapi kita memberikan kesempatan saudara kita untuk berpeluang ya, dengan peluang amal yang sama, ini juga sebuah keutamaan. Jadi satu keutamaan tersendiri ya. Jadi sehingga ibaratnya itu, kalau berbuat baik janganlah dimonopoli, kan saya juga pengen nih. Intinya kan begitu kan. Jadi mudah-mudahan insya Allah ya Bu Ida, jadi baik kita, walaupun kalau misalkan nanti akan ditunaikan, tapi setelah Dzulhijjah, insya Allah. Atau kita bergiliran, jadi bisa saja ditunaikan sekarang, nanti sesekali menggunakan yang kita sedekahkan, sesekali yang lain menggunakan saudara kita yang sedekahkan, itu juga bisa. Atau mungkin saya pengen yang Ramadan ini, yang dari kita, nanti Dzulhijjah bagi dia. Itu namanya sifatnya apa ya, istilahnya baik kita, ya pengaturan saja nanti, nggak ada masalah. Yang jelas soalnya enggak diamanahin harus bulan Ramadan, kasihin aja gitu aja. Jadi, apalagi kalau nggak ada itu ya. Kalau nggak ada itu kita lebih leluasa insya Allah. Kecuali kalau misalkan Bu, tolong ini untuk Ramadan ya, berarti ada spesifik di situ khususnya. Jadi kalau nggak ada insya Allah kita lebih mudah Bu ya. Insya Allah. Tidak termasuk yang mengkhianati amanah. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Bersama insya Allah, mudah-mudahan sehat. Silakan, masih ada? Silakan. Oh, ini saya ada yang di masjid, mungkin dahulu ya Bu Tari, nanti silakan. Yang di masjid. Ada mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz. Kadang saya pernah belajar juga, bukan belajar, saya dengarkan Ustaz bahwa kalau kita mengucapkan gini, biasanya saya itu ingin bepergian, ada rasa takut Ustaz. Kadang-kadang kan kalau kita ingin naik pesawat misalnya, nanti mungkin takut gimana, takut jatuh atau apa. Ternyata ketika saya mendengarkan ada materi yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari syirik Ustaz. Jadi ini gimana Ustaz? Jadi akhirnya saya sendiri setelah itu adalah kalau saya ingin bepergian, insya Allah saya yakin. Itu bukan Ustaz. Jangan dulunya memang nggak tahu Ustaz. Ya. Yeah. Baik. Ya, kekhawatiran dan rasa takut ini sifatnya manusiawi. Jadi pernah saya sampaikan bahwa rasa takut ini satu perasaan yang memang ada di dalam diri kita. Jangankan kita selevel Nabi ulul azmi lagi. Nabiullah Musa alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mendapatkan ancaman, datanglah orang yang datang dari jauh, wajah amin aqsal madinati innal mala'a ya'tamiruna ilaika fakhruj inni laka minan nasihin. Jadi datang dari jauh, aku nasihatkan kepada engkau wahai Musa bahwasanya mereka sudah bersekongkol untuk membunuhmu. Maka kau keluar dari kota Mesir ini. Maka apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau fakharaja khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa itu keluar dalam keadaan cemas dan takut. Jadi takut, khaifan, ya taraqqab, takut nanti kalau
dia bisa ditangkap. Jadi takut seperti ini sesuatu yang sifatnya normal dan ingin saya sampaikan, termasuk misalkan saya nanti takut kalau naik pesawat jatuh, saya takut kalau naik pesawat terbang, naik kapal laut nanti tenggelam, saya takut nanti kalau naik motor nanti jatuh. Ya sudah, jalan kaki kemana-mana kan kita kan. Artinya, ibu sekalian, takut seperti itu ada sesuatu yang normal, asal. Jadi kalau yang menjadi syirik itu rasa takut yang menjadikan kita tunduk dengan sesuatu yang kita takuti. Jadi rasa takut yang membuat kita ini tunduk, jadi ada rasa pengagungan di dalam hati kita, itu syiriknya di situ. Jadi makanya para ulama mereka selalu membedakan. Ada takut yang sifatnya manusiawi, ada takut yang bisa mendatangkan kesyirikan. Nah, takut yang sifatnya manusiawi, takut kita dengan binatang buas, itu manusiawi. Takut misalkan kalau kita naik pesawat itu jatuh, itu takut yang manusiawi. Tetapi orang yang beriman melawan agar tidak menjadi syirik adalah melawan dengan doa agar diberikan ketenangan, kemudian kedamaian. Jadi intinya itu. Nah, kalau kita ini sampai misalkan takutnya takut jatuh, lalu kemudian ada orang yang memberikan pesan kepada kita, ibu kalau mau nggak jatuh, insya Allah dijamin aman, bawa aja ini, misalkan apa jimat ini, gitu. Jadi orang yang takutnya lalu menjerumuskan kepada larangan, itu syiriknya di situ. Tapi kalau hanya sekedar kita takut, manusiawi, siapapun juga ada rasa begitu. Setiap kali kita yang sudah berkali-kali naik pesawat sekalipun, tetap saja ada rasa kekhawatiran itu. Tapi kan kepasrahan kita kepada Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, tambahkan lagi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin, tambahkan lagi Allahumma ja'al fi safarin, dan seterusnya. Ungkapan-ungkapan doa, zikir ini menguatkan hati. Artinya kepasrahan kita. Kita meskipun ada rasa takut, tapi dalam kepasrahan. Jadi ketawakalan kita kepada Allah dan yakin kalau andai kata terjadi sesuatu, ini seizin Allah dan insya Allah yang terbaik bagi kita dan tidak akan Allah sia-siakan. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin begitu ya. Nah, insya Allah. Kita silahkan. Tadi yang mau tanya Bu Tari atau Bu Rita tadi? Saya Bu Tari, Ustaz. Oh, boleh Bu Tari dulu. Oke. Nah, silakan. Mengenai masalah sujud sahwi, Ustaz. Baik. Kan sujud sahwi itu pelaksanaannya ada yang diganti dan ada yang hanya sujud sahwinya saja. Dan pada waktu kapan sujud sahwi itu diganti, misal apakah pada waktu wajibnya sholat atau rukunnya sholat, dan pada sujud sahwi yang hanya sujud sahwinya aja dilaksanakan. Itu yang pertama, Ustaz. Terus yang kedua, mengqadha sholat yang misalnya seseorang itu dulunya tidak melaksanakan sholat wajib, tapi sekarang beliau melaksanakannya, misalnya pada waktu luang beliau melaksanakan mengqadha sholat wajib yang terdahulu tertinggalkan. Apakah memang benar demikian? Bisa, Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan, Ustadz. Salam, sama-sama Bunda Tari. Jadi sujud sahwi, kapan kita harus mengganti, kapan kita cukup hanya sujud sahwi. Gampang Ibu sekalian, patokannya kalau yang kita tinggalkan rukun sholat, maka double. Ganti rukunnya, sujud sahwi juga. Jadi dua-duanya. Rukun sholat yang ada 13 itu. Jadi rukun sholat, mulai dari takbiratul ihram, lalu baca Al-Fatihah, lalu kita ruku, kita iktidal, kita sujud, kita duduk di antara dua sujud lagi, tahiyat akhir, salam. Nah, ini termasuk yang sifatnya rukun. Maka lupa meninggalkan yang rukun nanti double. Misalkan 1 rakaat kita tinggalkan tadi, misalkan tidak sujud yang kedua, kita sangka ini sujud yang kedua, langsung kita bangkit ke rakaat berikutnya, maka kita langsung saja, nggak boleh kita kemudian nanti saya ganti sujud sahwi, tidak, kecuali kita ulangi lagi
sujud lagi di situ. Nah, kita duduk, kemudian kita sujud lagi, baru kemudian kita bangkit. Kita mengulangi lagi. Jadi mengulangi. Jadi tidak cukup hanya sujud sahwi. Kecuali kalau yang kita tinggal wajibnya sholat. Wajibnya sholat itu enggak banyak. Pertama, tahiyat pertama. Tahiyat pertama itu masuk wajib sholat. Yang kedua, semua takbir perpindahan. Jadi semua takbir perpindahan itu wajibnya sholat. Takbir mau ruku, sami Allahu liman hamidah, takbir mau sujud. Misalkan kita main langsung sujud tanpa takbir, gimana ini? Nah, nggak perlu diulang. Cukup nanti sebelum salam sujud sahwi saja. Ini. Atau kita habis rukuk kedua, sujud kedua, rakaat kedua, mestinya akan duduk tahiyat pertama. Kita enggak, langsung berdiri, masuk rakaat ketiga tanpa tahiyat pertama. Enggak apa-apa, enggak perlu diulangi. Lanjutkankah? Ya, lanjutkan saja boleh. Tapi kalau kita mau balik juga boleh. Jadi, tapi kita langsung lanjutkan, enggak masalah. Kita lanjutkan rakaat ketiga, nanti enggak perlu diulang. Karena masuknya wajibnya sholat. Jadi wajibnya sholat sehingga tidak mesti kemudian diulangi, cukup nanti sebelum sujud sahwi, sebelum salam kita sujud sahwi. Nah ini terkait dengan masalah wajibnya sholat ya. Jadi intinya Ibu Tari, jadi kalau terkait rukun maka wajib diulangi rukun yang kita tinggalkan berikut sujud sahwi. Tapi kalau selain rukun yaitu wajibnya sholat, tadi contohnya adalah tahiyat pertama, perpindahan ruku atau perpindahan takbir semuanya. Selain takbir yang pertama, ini insya Allah termasuk di antara wajibnya sholat, tidak perlu kita ulangi, cukup sujud sahwi. Yang kedua, masalah tadi apa? Tadi masalah sholat yang ya sholat mengkodok ya, mengkodok sholat. Jadi sekalian para ulama, saya kesimpulannya ya, kalau terkait yang kita tinggalkan itu yang baru, jadi dan kita masih ingat betul ya berapa jumlahnya, berapa banyaknya, maka kita ulangi langsung. Misalkan kita baru ingat kemarin saya lupa belum sholat duhur misalkan, atau belum kita sholat maghrib, atau contohnya kalau kita ini begini Bu ya, saya sering contohkan itu kalau sudah masuk waktu cukup untuk melaksanakan sholat tiba-tiba datang haid, berarti kan kita wajib sholat itu. Nah ini yang seringkali kita lupa, ya seringkali lupa. Ini misalkan duhur hari ini jam 12:02. Kita udah masuk waktu. Nah, kita tangguhkan sesaat. Tiba-tiba jam 12:15 datang haid. Maka sebenarnya kita sudah cukup waktu itu untuk melaksanakan sholat. Maka nanti sholat duhur itu setelah kita bersih, itu kita ulangi. Nah, ini namanya qadha. Nah yang seperti ini kita qadha. Karena sifatnya baru, nah, kita pun bisa memastikan yang kita tinggalkan itu sholat duhur. Nah ini berbeda kalau kita tidak mampu untuk memastikan. Tidak tahulah Pak Ustadz, sudah berapa banyak. Pokoknya banyak lah. Nah, saya ini kalau dihitung-hitung misalkan baru hijrah, baru sadar, umur sekian. Berarti berapa lama itu? Mungkin bisa 10 tahun, mungkin bisa 15 tahun. Saya masih bolong-bolong. Bagaimana yang seperti ini? Kalau yang nggak pasti seperti ini, jadi karena kita mengganti itu sesuatu yang pasti. Saya cenderung dengan pendapat para ulama adalah dengan kita memperbanyak yang sunnah. Niatkan setiap kali beribadah sunnah adalah untuk menutup yang kurang dari yang wajib. Kalau yang kurang dari yang wajib berupa sholat, dengan sholat-sholat sunnah. Kalau yang kurang daripada yang wajib adalah puasa, dengan banyak puasa sunnah. Zakat dengan sedekah, dengan yang sebandingnya. Maka itu cara kita untuk menutup apa yang dulu mungkin pernah kita tinggalkan. Jadi bahkan saya masih belum menemukan pendapat satupun di buku-buku fikih itu cara mengqadha'nya
kita dengan setiap kali habis sholat fardu, sholat lagi. Yang sama. Apa itu Bu? Sholat apa ini? Sholat duhur yang waktu masih muda dulu Pak Ustadz saya tinggalkan. Ya Allah. Nggak pernah ada perintah itu. Maka yang ada adalah yang baik itu akan menutup yang buruk. Maka istiqomah kita hari ini insya Allah salah satu niatnya menutup yang kurang-kurang di waktu yang lalu. Itu saja insya Allah ya Bunda Tari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan Bu Rita. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Pak Ustadz mau nanya di luar dari tema ya Pak Ustadz ya, nggak apa-apa ya. Saya punya ponakan dari kakak saya almarhum. Ya, kemudian dia punya sepupu dari ayahnya. Dia punya sepupu dari ayahnya yang sepupu sekali lah ya. Sepupu sekali dari ayahnya. Kemudian, nah ayahnya itu punya kakak perempuan. Nah kakak perempuannya itu menjodohkan, meminta ponakan saya sama anaknya. Saya pikir dia kan sepupu sekali. Apakah itu boleh Pak Ustadz? Karena pesan waktu almarhum ayahnya ponakan saya itu nanti kalau udah gede anak kita jodohin aja yuk gitu. Nah itu gimana Pak Ustadz? Apakah boleh satu nasab atau gimana? Saya takutnya kata dia bilang boleh karena ponakan ini dari bapak laki-laki sedangkan dia dari perempuan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, sepupu apakah mahram atau tidak? Sepupu mahram nggak Bu? Ya sepupuan ya, kan namanya sepupuan kan. Jadi berarti keponakan kita ya, anak kita dengan anak saudara kita itu namanya sepupu. Sepupu itu tidak mahram. Jadi tidak mahram. Sehingga kalau misalkan dijodohkan, bolehkah? Boleh. Buktinya siapa? Ya, boleh. Pak Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dengan Siti Fatimah itu sepupuan. Ya kan? Beliau putranya dari Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib itu putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pamannya Nabi, saudaranya ayahnya Nabi. Jadi Abdullah dengan Abu Thalib itu adik-beradik. Dari Abu Thalib punya Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Nabi punya Fatimah, dijodohkan oleh Nabi. Ya kan berarti sesepupuan itu. Nah, sepupuan bolehkah? Boleh. Jadi tidak masalah. Meskipun memang para ulama jadi terkait dengan pernikahan itu tetap menganjurkan semakin jauh dari nasab ini akan semakin baik. Jadi hikmahnya pertama memperluas silaturahim dan persaudaraan. Jadi kalau kita ini menikah dengan orang yang belum kita kenal kan tambah persaudaraan. Tidak hanya mempertemukan suami istri tapi kan mempertemukan keluarga besar. Kan begitu. Yang kedua, memang para ulama juga katakan untuk menghindarkan penyakit. Ya, penyakit. Sebab kalau misalkan kita ini dari nasab yang dekat, kadang-kadang ya gennya itu nanti kalau lemah maka akan semakin lemah. Tapi kalau mungkin kita lemah ada dari istri kita yang kuat misalkan, maka akan menjadi anak kita nanti akan lebih kuat. Jadi ternyata lebih jauh itu sesungguhnya lebih dianjurkan ya dari di kalangan para ulama. Tetapi kalau kita berbicara hukum, bolehkah? Boleh. Jadi tidak masalah. Tidak ada pembedaan apakah keponakan mungkin saudara laki-laki nggak ada masalah. Saudara perempuan kita juga tidak masalah. Adik-beradik kita laki perempuan tidak ada masalah. Jadi insya Allah sepupu ini termasuk yang bukan mahram, sehingga bagi kita kalau yang kita sepupuan ya karena bukan mahram berlaku semua hukum orang lain. Jadi kalau yang wanita harus pakai jilbab ya, kita nggak boleh kemudian berjabat tangan secara langsung. Nah ini berlaku hukum semua. Jadi karena memang mereka orang lain, nggak boleh berduaan dan seterusnya. Ini juga berlaku. Mungkin itu ya Bu Rita ya, wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz karena mamanya berpikir supaya tidak putus silaturahmi, maklum orang Padang sama orang Aceh gitu kan. Jadi dia bilang biar putus hubungannya gitu-gitu. Jadi
Saya yang hanya takutkan ya karena takutnya secara yang tadi Pak Ustadz, ilmu kesehatannya, takutnya kan kita ada ya penyakit dan sebagainya. Ya tapi udah penjelasan ini hukumnya nggak apa-apa. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Bersama. Ada lagi yang di sini? Mau disampaikan? Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya ingin bertanya mengenai zakat mal. Itu saya pernah dengar itu minimal 80 gram emas yang tidak kita gunakan, yang kita simpan itu dikenakan zakat mal 2,5%. Jadi ada dua versi yang saya dengar, Pak. Yang pertama, 2,5% itu dibayarkan satu kali saja pada saat kita membeli. Dan versi yang kedua saya dengar setiap tahun. Jadi yang mana ya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Ibu siapa? Anita. Aduh Anita. Ini enggak kelihatan. Baik, ya dengan Bu Anita. Jadi Ibu sekalian, termasuk yang diwajibkan dalam zakat adalah emas ya. Bahkan emas itu selalu menjadi standar dalam banyak zakat ya. Selalu misalkan perdagangan itu konversinya ke emas. Ya, perdagangan itu dengan emas. Kemudian juga sebagian mereka mengatakan tabungan itu konversinya juga emas. Termasuk profesi itu juga konversinya yang dari pendapat yang kedua dengan emas. Maka emas ini termasuk yang wajib dizakati. Pertama, yang wajib dizakati adalah memang terjadi juga perbedaan pendapat para ulama apakah yang dipakai atau yang tidak digunakan. Jadi memang yang lebih hati-hati mau dipakai maupun tidak dipakai, dua-duanya kita zakati. Saya cenderung dengan itu, walaupun ada yang mereka mengatakan kalau yang dipakai nggak dizakati. Kenapa? Karena itu masih dibutuhkan. Sebab dalam zakat itu salah satu kriteria zakat itu sesuatu yang sudah di luar hajat kita. Itu maknanya begitu. Di luar hajat itu termasuk salah satu syarat. Kalau kita itu masih berhajat, ya nggak perlu dizakati. Karena kita masih perlu itu. Contoh misalkan Ibu sekalian, kita kalau masih memerlukan itu nggak wajib zakat. Misalkan kita kan dalam kehidupan ini, misalkan kita yang wajib dizakati itu yang sudah di luar hajat kita, di luar hajat kita. Misalkan kita punya kalau yang masih dalam hajat itu berarti misalkan seperti ini, kita masih punya utang atau kita masih punya tanggungan, itu kan berarti masih hajat. Jadi karena hajat tanggungan kepada anak istri, maka sesungguhnya itu meringankan zakat. Jadi makanya kalau di beberapa pendapat ya, meskipun MUI sekarang ini melihat bahwa yang wajib dizakati bruto. Pokoknya yang kita bawa itu yang kita zakatkan. Tapi sesungguhnya tidak sedikit para ulama yang mengatakan bahwasanya neto, bersih, yaitu penghasilan bersih setelah dikurangi dari kebutuhan-kebutuhan dasar. Kenapa setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan dasar? Karena prinsip dasar dalam zakat itu adalah di luar hajat kita. Itu masalahnya ya. Sehingga bagi mereka yang mengatakan bahwasanya emas, kalau yang di luar hajatnya, kalau masih dipakai berarti masih dihajatkan. Jadi kalau masih dihajatkan berarti nggak wajib dizakati itu menurut mereka. Walaupun ada perbedaan dua pendapat itu. Tapi intinya bahwa emas ini termasuk di antara harta yang wajib dizakati kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah nisab. Nisab yaitu batas tertentu yang wajib untuk dizakati. Sekitar berapa? 85. Jadi 85. Jadi gram emas murni. Jadi 85 gram emas murni. Yang kedua syaratnya mesti genap setahun. Genap setahun. Jadi kalau ibu-ibu beli emas, kadarnya mungkin bisa punya emas ya, sampai 85 kilogram, gram ya, gram bukan kilogram ya. Jadi 85 gram emas
pada saat pembelian belum wajib. Jadi belum wajib sampai genap setahun. Nanti kalau sampai sudah genap setahun, maka kita zakati sudah masuk nisab. Nisab genap setahun, maka kita dianggap kaya. Jadi dianggap kaya. Maka di situ kita keluarkan 2,5%-nya. Ya, 2,5%-nya kita uangkan. Jadi kita uangkan 2,5% dari nisab 85 gram emas itu berapa? Dinilai berapa misalkan kan? Ini 85 gram kalau dikonversikan dengan uang sekian ratus juta misalkan. Maka dari sekian ratus juta itu keluarkan 2,5%-nya. Nah, itu yang kita bagi-bagi. Jadi bagi-bagi. Dan itu berlaku setiap tahun, ya. Setiap tahun berlaku hukum wajib mengeluarkan zakat selama tahun depan nanti masih cukup nisab. Jadi kalau tahun depan masih cukup nisab 85 gram, berarti kita dianggap kaya, keluarkan lagi. Jadi berlakunya adalah setiap tahun dan bukan sekali saja. Jadi bukan setiap kepemilikan, enggak. Tapi setiap tahun kalau kita masih ada 85 gram emas, maka setiap tahun itu kita keluarkan. Sama dengan deposito. Deposito yang sudah senilai 85 gram emas setiap tahunnya wajib dikeluarkan 2,5%-nya setiap tahun. Karena kita dianggap kaya di situ. Begitu ya insya Allah ya. Ya, kalau di bawah 85 gram tidak wajib dikeluarkan. Ya, belum masuk kriteria, belum wajib. Berarti adanya sedekah saja yang sifatnya nggak wajib. Artinya tidak mesti harus 2,5%. Lalu kemudian kan zakat itu ada 8 itu Bu ya. Jadi kalau kita bab zakat itu dibatasi dengan 8 tadi. Fakir, miskin, gharim, mu'alaf, lalu kemudian fisabilillah, ibnu sabil. Ada 8 itu, 8 asnaf. Tapi kalau bukan zakat, nah kita kan boleh mana saja. Misalkan kalau kita zakat bolehkah untuk lebih luas lah. Mau untuk kita belikan apa, terserah. Namanya sedekah kan. Tapi kalau zakat itu memang ditentukan. Sudah ada kriteria-kriterianya. 8 asnaf itu. Nah kita nggak boleh. Makanya kalau memang ini, apa niatnya ini? Kalau memang zakat, berarti tidak boleh keluar dari 8 itu. Tapi kalau sedekah itu, boleh kita gunakan untuk apa saja. Mau bangun masjid, mau bangun jalan, mau untuk santunan yatim piatu, kita mau untuk sunatan massal, lebih leluasa. Pokoknya kita salurkan untuk jalan kebaikan. Itu kalau sedekah ya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? 6. Oh, silakan. Silakan Uni. Ya ini lagi sakit gigi Ustaz, kepala ini nggak ke masjid. Ya. Ini mau tanya Ustaz, yang tadi zakat kan saya suka tanya, mau saya gabungin sama yang punya saya nanya sama Pak Agus berapa tabungannya, dia nggak pernah jawab itu. Jadi saya kira-kira aja, jadi saya nggak mengeluarkannya yang ada di saya aja, tabungan di saya sama mas saya gitu. Nah itu gimana Ustaz? Ya, karena si Pak Agus nggak pernah berapa sih tabungan papi gitu kan, dia aja biar saya hitung gitu zakatnya berapa gitu, tapi dia kan nggak pernah jawab berapa gitu loh Ustaz. Terus itu yang satu. Yang kedua gini, kan kalau dalam bab sholat juga diajarkan bahwa kita Allahu Akbar mengangkat tangan pun, mengangkat tangan itu kan di rakaat pertama dan ketiga ya Ustaz ya. Yang ketiga baru kita angkat lagi Allahu Akbar. Nah kalau ada yang tidak mengangkat tangan itu kan itu termasuk wajibnya sholat katanya Ustaz kan tadi Allahu Akbar. Itu kan nggak perlu diulang ya. Nah saya juga suka banyak melihat di sekitar saya gitu, suka yang ketiga tuh nggak mengangkat tangan. Jadi gimana tuh kalau yang ketiga itu benar kan dalam bab sholat, kalau yang ketiga itu mengangkat tangan ya, benar nggak itu kayak gitu Ustaz? Terus gini, terus kemarin waktu beberapa bulan yang lalu kan saya nutup asuransi, tapi berarti kan saya nggak harus ngeluarin ya Ustaz ya, karena uangnya saya tabungin, karena belum setahun kan nggak saya keluarkan. Tapi pada waktu saya menerima, saya udah keluarkan 2,5%. Karena saya menerima, saya gitu, setiap saya terima uang saya akan keluarkan 2,5% gitu. Itu namanya apa Ustaz? Infak atau sedekah Ustaz? Gitu aja Ustaz, terima kasih. Terima kasih Uni. Yang pertama terkait dengan ibu-ibu sekalian, dalam prinsip hukum agama itu selalu dibangun di atas kepastian ya. Di atas kepastian. Maka
memang yang paling utama adalah memastikan agar kita itu nggak ragu. Jadi kalau misalkan berapa yang harus kita keluarkan dari zakat kita berlandaskan dari apa? Dari yang adalah mungkin kita punya emas, mungkin kita punya tabungan. Ya. Jadi yang intinya adalah semua harta yang berkembang. Jadi semua harta yang berkembang, yang ada potensi untuk ada nilai ekonomisnya begitu ya. Ada nilai ekonomisnya. Sehingga emas itu termasuk bisa berkembang. Tapi kalau tidak ada nilai ekonomisnya atau produktivitasnya, tidak produktif, maka tidak wajib. Rumah, tanah, itu kendaraan, itu enggak ada kewajiban dizakati. Karena dia tidak produktif, kecuali kalau rumah itu disewakan. Kecuali kalau mobil itu disewakan. Nah itu baru ada nilai produktifnya. Sehingga tadi Uni, jadi saya anjurkan memang Uni boleh tanya dengan Pak Agus. Harusnya untuk memastikan ya. Walaupun kalau kita selama ini misalkan kita kira-kira aja, nah ya kalau kira-kira menepati, ya alhamdulillah kan. Tapi kalau kurang kita masih dituntut. Secara hukum syariat itu kita masih dituntut. Mungkin takut ketahuan kan Ustaz duitnya ada berapa. Ya artinya kalau nggak pasti berarti yang dibayar adalah yang pasti yang ada di Uni saja. Nah, begitu. Oh, iya. Yang ada di kita berapa? Itulah yang kita pastikan. Insya Allah. Jadi selebihnya nanti karena tidak pasti mungkin ya kita cukup dengan infak dan sedekah. Jadi di situ ya. Nah ini nyambung juga yang ketiga langsung ya. Yang pertama dengan yang ketiga tadi kalau kewajibannya itu adalah setelah memenuhi syarat. Dan syaratnya dua. Pertama nisab, kedua adalah haul. Maka ketika kita baru saja menerima rezeki, lalu kemudian nominalnya besar, kita keluarkan, apa ini jatuhnya zakat ke? Enggak. Tidak bisa kita niatkan menjadi zakat. Tapi berarti jatuhnya apa? Infak dan sedekah. Ya, berarti nanti ketika genap setahun, apakah masih ada tanggung jawab kita untuk mengeluarkan? Ya. Karena setiap kali kita genap setahun dan nominalnya itu ada, maka kita niatkan untuk maka wajib ada kewajiban di situ. Tapi ketika saat kita menerima, nah kita sebagai tanda syukur, kita senang berbagi, kita kemudian mengundang saudara-saudara kita, atau mungkin kita berbagi dengan anak yatim piatu, maka niatnya apa? Niatnya adalah sedekah. Jadi kalau kita niatkan zakat yang sudah kita dahulukan, tidak bisa. Karena kita belum, istilahnya Ibu sekalian, belum memenuhi syarat. Jadi kalau belum memenuhi syarat, berarti tidak bisa kita niatkan. Jadi kita niatkan. Ya, oleh karenanya mungkin kalau nanti kita genapkan setahun ya, kalau mau dikatakan zakat genapkan dulu setahun. Jadi sehingga bagi kita mungkin untuk yang sekarang ini ya mungkin nominalnya tidak terlalu besar, untuk nanti kita besarkan ketika sudah membayar zakat. Jadi, itu ya insya Allah ya. Kalau gitu gini aja Ustaz, saya bilang ya Pak Agus, zakat aja sendiri gitu, nanti dihitung sendiri baru kasih ke saya gitu aja gitu ya kan ya. Itu juga lebih amannya begitu. Kecuali kalau beliau terbuka ya nggak ada masalah. Jadi langsung kita hitungkan. Ya, kalau nggak terbuka berarti nanti kita ingatkan saja. Kemudian yang pertanyaan kedua, jadi mohon difahami Bibi sekalian, yang menjadi wajibnya sholat yang boleh untuk ditinggalkan dan cukup mengganti dengan sujud sahwi itu bacaan takbirnya. Jadi bukan mengangkat tangannya. Bacaan takbir Allahu Akbar. Nah, itu yang menjadi wajibnya sholat. Yang menjadi wajibnya. Apakah mau mengangkat tangan, nggak mengangkat tangan, itu sunnah. Kalau sunnah itu kita tinggalkan, kita nggak wajib sujud sahwi. Sehingga kalau misalkan kita bangkit dari rakaat ketiga, rakaat kedua ya, kita bangkit nggak pakai angkat tangan, tapi kita baca Allahu Akbar, udah masuk nggak ada masalah. Tapi kalau walaupun kita ngangkat tangan nggak baca takbir, kena. Karena yang menjadi wajibnya itu membaca takbirnya, bukan mengangkat tangannya. Sedang mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Jadi sehingga kalau orang bangkit asal baca takbir nggak kena tanggung jawab untuk sujud sahwi. Ya, asal ya, walaupun tidak mengangkat tangannya.
Begitu insyaallah. Ustadz nih Umar mau nanya. Silakan Pak Umar. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya kan lagi itu pernah nanya, pernah dengar ceramah, kalau misalnya ada orang tua kita, misalnya udah sepuh sebelum meninggal, dia bilang bahwa rumah ini diwakafkan untuk kemaslahatan keluarga. Nah, itu di Indonesia adakah hukum itu atau gimana Ustadz? Ya. Jadi rumah itu nggak boleh dijual, tapi diwakafkan buat kemaslahatan keluarga gitulah. Itu gimana Ustaz? Baik. Jadi kalau yang kita wakafkan ya, jadi rumah yang kita wakafkan, pertama syaratnya ya, apakah boleh untuk diwakafkan, misalkan dengan syarat ini untuk wakaf keluarga dan tidak boleh diperjualbelikan, boleh. Jadi artinya itu berlaku, tapi ini masuk dalam wilayah wasiat. Jadi wasiatnya, artinya bahwa rumah yang diwakafkan itu nilainya tidak boleh dari lebih 1/3. Karena kenapa tidak boleh lebih 1/3? Karena ini bisa mengurangi jatah warisan dari keturunannya. Dari keturunannya. Makanya ini sekarang yang sering ada sebutannya tertentu. Jadi wakaf keluarga ya. Jadi kalau disebutkan sebagai wakaf keluarga berarti peruntukannya adalah untuk semua bentuk kebaikan. Dan anggota keluarga itu tidak memiliki kepemilikan. Maka kepemilikannya adalah kepemilikan bersama. Jadi kepemilikan bersama sehingga pendistribusiannya, pengelolaannya adalah pengelolaan bersama oleh anggota keluarga itu. Jadi kalau rumah misalkan. Tapi dengan syarat tadi ya, tidak boleh kemudian mengurangi, misalkan rumah itu diwakafkan untuk itu, tapi mengurangi hak warisnya sehingga keturunan itu merasa kita dirugikan nih gara-gara mama ini kan harganya mahal nih. Lalu kemudian kita merasa terzolimi, maka nggak boleh. Maka wasiat yang seperti ini harus dibatalkan. Jadi dibatalkan karena apa? Karena mengurangi haknya daripada warisan. Kecuali kalau kemudian seluruh anggota keluarga sepakat bahwasanya nggak apa-apa, kita relakan hak kita terambil untuk menjadi wakaf keluarga ini. Nah, maka perlu izin bersama. Jadi kalau kemudian lebih dari 1/3, jadi lebih dari 1/3. Jadi karena prinsipnya kan begini kan, warisan itu kita keluarkan dulu. Ya. Pertama adalah hutang, kedua pengurusan jenazah, yang ketiga adalah wasiat kalau ada wasiat. Tapi wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Lebih dari 1/3 tidak boleh kita laksanakan. Jadi yang boleh kita laksanakan hanya yang 1/3 saja. Misalkan lebih separuh, nggak boleh separuh. Separuh yang 1/3-nya ambil, selebihnya bagikan kembali. Apakah kita tidak termasuk yang mengkhianati orang tua? Tidak. Karena hukum lebih tinggi daripada orang tua kita. Begitu ya. Mungkin belum tahu ilmunya, maka para ulama itu hanya boleh dimanfaatkan 1/3-nya saja. Ini selebihnya masukkan kembali dalam warisan, insya Allah. Begitu ya insya Allah ya, ibu-ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan karena waktunya sudah semakin mepet, jadi ada nilai manfaatnya apa yang kita bahas, kita kaji. Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah mungkin pekan depan saya akan mulai membahas tentang persiapan bulan suci Ramadan ya, sehingga mudah-mudahan kita akan lebih mengoptimalkan ya, sudah masih bulan Sya'ban insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.